jangan merasa senang dulu, pangeran. Akan kupastikan malam ini kematianmu. Kepalamu akan kujadikan mas kawin kepada Dewi Lanjar. Sampai titik darah penghabisan. Aku tidak akan membiarkan Nimas Dewi Lanjar jatuh ke pelukanmu. Aku akan memperjuangkan cintaku. Berarti kamu sudah siap untuk mati. Hamba melihat ada kecemasan di raut wajah Gusti Ratu. Ada apa, Gusti Ratu? Rasaku sangat tidak enak, Bagastati. Seperti ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tamat dari wayang lelaki yang kamu cintai, Kumar. Tidak mungkin, Yunda, tidak mungkin. Dan tidak kusangka ternyata dia menguasai dengan sangat baik ajian rontek dan batara. Hidup kembali, Yunda. Hidup kembali. Kenapa kamu hanya diam termangu melihat kehebatanku, Singalodra? Jangan sombong dulu, pangeran. Kekuatanmu itu tidak ada apa-apanya untukku.
Kamu pasti mimpi. Tidak, Kanda. Tidak, Kanda. Ini seperti nyata. Anak kita dibunuh oleh siluman jahat. Siluman jahat? Kamu sudah terlalu lama merindukan Wiratama, Dinda, yang sedang menimba ilmu di Suroloyo. Makanya kamu jadi mimpi yang aneh-aneh. Tapi Kanda... Sudahlah, Dinda. Mimpi itu hanya bunga tidur. Kamu tidak perlu mencemaskan Wiratama. Sebentar lagi juga dia akan pulang. Jadi kerinduanmu akan segera terbayar. Sudah. Sekarang lanjutkan merangkai bunga. Ayo, sudah. Gusti, tolong lindungi selalu putraku Wiratama. Kanda Pangeran. Hentikan, Kumara. Kamu terlalu berlebihan. Yunda Dewi, aku nggak pernah bisa mengerti dengan perasaan aku. Tapi aku mencintainya, Yunda Dewi. Omong kosong. Wiratama itu sudah mencapakan kamu, Kumara. Dia lebih memilih Dewi Lanjar dibandingkan kamu. Yunda Dewi, Lanjar menyingkirkanku. Lalu bagaimana dengan kamu? Kamu mencintai Singa Lodra. Tapi Singa Lodra lebih memilih menikah dengan Dewi Lanjar. Pangeran Wiratama menguasai ajian Rawa Ronteng dan Bansala Karang. Tolonglah aku, Bunda Dewi. Hidupkanlah dia, Bunda Dewi. Tidak. Aku tidak akan pernah sudi. Mengerti kamu? Pangeran Wiratama hidup lagi. Itu akan lebih susah untuk Singa Lodra mendapatkan Dewi Lanjar. Dimas, kedatanganku kemari untuk memberikan mas kawin pernikahan kita kepadamu. Pangeran Wiratama. Dasar siluman licik. Sekarang kamu tidak ada alasan lagi untuk menolak cintaku. Orang yang kau cintai sudah aku bunuh. Sekarang pilihanmu hanya menikah denganku atau menghancurkan istana ini. Dinda Dewi Lanjar adikku. Yunda Ratu. Bagaimana? Kau menerima pinanganku atau aku hancurkan istanamu ini? Yunda Ratu, saya mohon nasihatmu, Yunda. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi Singa Lodra? Berikan syarat kepada Singa Lodra. Kamu akan menikah dengannya kalau dia membawa utuh jasad Pangeran Wiratama. Cepat, berikan keputusanmu. Aku mau mendengarnya. Aku akan menerima pinangan. Ada satu syarat. Bawakan aku jasad utuh Pangeran Wiratama. Kau mempermainkanku. Aku tidak apa-apa, Bagastan. Aku tahu, ini semua hanya tipu muslihatmu. Syaratku tidak bisa ditawar lagi, Singa Lodra. Jika kamu tidak bisa memenuhi semua syaratku, maka lupakan saja semuanya. Baik, akan aku terima syarat.
Tapi, jika kau mengingkari janjimu, maka seluruh prajuritku akan mengobrak-abrik istana ini. Dan kau hanya tinggal nama. Sampai lebih baik-baik. Mohon ampun Gusti Ratu. Kenapa Gusti Ratu menerima pinangan Singalodra? Apa tujuan Gusti Ratu sebenarnya? Aku sendiri juga tidak tahu, Bagaspati. Ini semua adalah rencana Yunda Ratu Hidup. Aku harus segera menemuinya. Segera persiapkan semuanya. Sini kau, Gusti Ratu. Siapa yang membawa tubuh Pangeran Wiratama? Siapa? Siapa? Sembah hormat kami, Gusti. Dengar aku baik-baik. Cepat kalian bawa tubuh Pangeran Wiratama ke hadapanku untuk dijadikan mas kawin kepada Dewi Lanjar. Jika aku sampai gagal menikah, kalian semua akan menanggung akibatnya. Jangan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, Kak. Kenapa kamu mau saja dibodohi oleh Dewi Lanjar? Dewi Kenanga. Untuk apa? Kamu bersusah payah mencari tubuh Wiratama. Aku yakin sekali pelakunya adalah Dewi Lanjar. Dia yang sudah mengambil tubuh Wiratama. Dewi Lanjar? Untuk apa? Untuk apa kamu menanyakan hal itu? Kamu tahu sendiri kan, Kakak, bahwa Wiratama itu menguasai ajian Batara Karang dan juga Rawaron. Cepat, Dewi Lanjar akan menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan jasad kekasihnya kembali. Tidak, tidak mungkin. Dia tidak akan bisa menghidupkan kembali Pangeran Wiratama. Karena aku memiliki kepalanya. Kakak, apa kelebihan dari Dewi Lanjar sampai dia membuatmu begitu tergila-gila? Aku ini 1000 kali lipat lebih baik daripadanya. Dan kamu tahu sendiri bagaimana perasaanku padamu. Aku sangat mencintai dirimu. Dan aku rela menyerahkan hidup dan matiku hanya untuk jadilah milikku. Masa Kina murah seperti ini tidak pantas menyamakan diri dengan Dewi Lanjar. Kamu itu siluman murahan, mengambil cinta kepadaku. Kamu tidak akan pernah bisa memiliki Dewi Lanjar. Ingat itu. Kemana putraku? Kenapa sampai saat ini belum datang juga? Apa yang terjadi padanya? Gusti, apa yang terjadi pada putraku? Wiratama! Wiratama! Dinda. Dinda. Pasti kamu sedang menunggu kedatangan Wiratama, ya kan? Iya, Kanda. Sampai saat ini putra kita belum datang. Aku takut mimpi aku, Kanda. Sudahlah Dinda, aku tidak mau mendengar mimpi itu lagi. Tapi Kanda, ini sudah terlalu larut. Aku takut terjadi apa-apa dengan putra kita. Kamu harus bersabar, Dinda. Perjalanan dari Suroloyo ke istana kita cukup jauh. Kamu harus bersabar. Kanda, meskipun kamu selalu menolak cintaku, tapi penolakanmu justru semakin membuatku mencintaimu, Kanda. Sekarang, aku gimana bertahan hidup tanpamu? Hah? Apa aku harus mati? Hah? Agar aku bisa berjumpa denganmu. Kanda Wiratama, terimalah pengorbananku.
Dengarkan aku baik-baik, Kumala. Jika kamu mati, yang akan sangat gembira adalah Dewi Lancar, Kumala. Dia akan bersorak kegirangan mendengar kematian. Seharusnya kamu itu bisa membalaskan dendam atas kematian Wiratama. Dia adalah penyebabnya. Kamu harus membalaskan dendam pada Dewi Lancar. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya aku balas dendam. Kalau laki aku sudah pergi meninggalkan aku. Baiklah, aku akan membantumu menghidupkan kembali Wiratama. Sekarang yang harus kita lakukan adalah merebut kepala Wiratama dari tangan Sinawati. Kakang Sinawati menyimpan kepala Wiratama. Jaga ketat sama prajurit harimau. Bagaimana kita bisa masuk dan mendapatkan kepala pangeranku? Lihat itu. Bagus. Kita bisa memanfaatkan burung gagak itu. Iya. Apa yang? Kamu lihat saja. Kakang Singalodra tidak mungkin membiarkan kepala Wiratama menggantung begitu saja. Dia pasti sudah mengisinya dengan mantra-mantra. Maafkan aku. Aku sungguh tidak tahu, Yunda. Angka, kamu tidak boleh ceroboh seperti ini. Untungnya kamu tidak bahaya. Kita belum pulang. Apakah Kanda akan terus menyuruh Dinda untuk tenang? Aku yakin sekali, Kanda. Putra kita dalam bahaya. Ini seperti mimpi aku, Kanda. Hal buruk akan terjadi. Hilangkan jauh-jauh pikiran burukmu, Dinda, agar tidak memperburuk keadaan. Tapi, Kanda, Dinda sangat khawatir dengan putra kita. Pasti terjadi apa-apa dengan putra kita. Aku akan perintahkan para prajurit untuk mencari Wiratama. Gimana kamu pakai Wiratama? Ibu ampun Gusti Prabu, kami sudah berusaha semampu kami untuk menemukan tubuh Pangeran Wiratama, tapi kami belum berhasil menemukannya. Kalian semua sungguh tidak berguna. Tapi aku harus menemukan tubuh Pangeran Wiratama. Mana caranya?
membutuhkan tubuh Pangeran Wiratama agar aku bisa memenuhi syarat untuk menikah dengan Dewi Lanjar. Berani sekali Dewi Lanjar berbicara padamu. Izinkan saya mobil pacaran padanya. Tidak usah ditentang. Aku memang mengalah kali. Tapi jika dia tidak menepati janjinya, aku sendiri yang akan menghabisinya. Baiklah Gusti. Saya akan siap membantumu. Apakah Gusti memiliki sesuatu yang berhubungan dengan Pangeran Wiratama? Ya, aku memiliki kepalanya. Bagus. Dengan menggunakan kepalanya, saya bisa mencari tahu di mana keberadaan tubuhnya. Tolong tunjukkan pada saya di mana Gusti menyimpan kepalanya. Ayo ikuti aku. Baik. Mereka semua sungguh tidak berguna. Mereka tidak bisa menjaga kepala Pangeran Wiratama. Pencurinya memiliki kekuatan yang cukup tinggi sehingga mereka menaklukkan mantra dan Raja Gusti Pasang. Kira-kira siapa pelakunya? Apa kamu tahu? Aku belum mendapatkan petunjuk Gusti. Terlalu sulit. Tahu siapa pelakunya? Akan kucabik-cabik dan melumati hingga habis. Aku bisa meminta bantuan kepada Dewi Kenanga. Dengan menggunakan kacang pian, kita bisa mencari tahu siapa pelakunya. Selamat datang. Terima kasih Tapak Musti. Di mana Yunda Ratu? Gusti Ratu Lakido sudah menunggu Gusti. Mari Gusti. Salam hormat Yunda Ratu. Aku tahu maksud kedatanganmu Dinda Dewi. Kejadian saat Singalodra berhasil membunuh Pangeran Wiratama. Yunda, Singalodra sudah membuat hatiku hancur. Dia sudah membunuh Pangeran Wiratama, Yunda. Kematian Pangeran Wiratama belum saatnya tiba. Dia masih bisa dihidupkan kembali, Yunda. Dihidupkan? Ya. Pangeran Wiratama berada dalam bahaya. Dia berada dalam cengkraman Dewi Kenanga dan Dewi Kumala. Dan sekarang mereka sedang berusaha untuk menghidupkan kembali sang pangeran. Kalau sampai tujuan mereka berhasil, yang aku cemaskan adalah sang pangeran berada dalam pengaruh buruk dari para siluman serigala itu. Tidak, Yunda. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Kita harus menghalanginya, Yunda. Iya, Dinda. Bangkitlah.
mencintai Dewi Lanjar. Dialah cintaku. Dasar tidak tahu diri kamu. Kamilah yang sudah menghidupkan kamu kembali. Bagus, Yunda. Dengan begini Pangeran Wiratama akan setia dan melupakan sudah berani ribut-ribut di istana. Dasar Silman tidak tahu malu. Kamu melakukan perbuatan yang tidak pantas. Dewi. Jika kamu datang demi Pangeran Wiratama, dia sudah menjadi milik. Kamu tidak bisa merebut dia dari aku. Wiratama sudah dibawa oleh Dewi Lanjar. Tidak. Kita harus merebut dia kembali. Aku tidak rela, Yunda. Kok bisa, Yunda? Bukannya Yunda sudah gigit dengan racunnya Yunda. Seharusnya dia kendali kita. Dewi Lanjar dan para anak buahnya sudah keburu menyerangku datang ke sini. Gigitanku kepada Wiratama belum sepenuhnya sempurna, Kumala. Racun yang menempel dalam tubuhnya itu hanya akan membuat dia hilang ingatan. Kok ini bisa terjadi, Yunda? Kenapa kamu menyalahkan aku? Semua ini bukan salahku. Semuanya adalah salah Dewi Lanjar. Kamu mengerti? Dewi Lanjar. Aku sudah muak mendengarnya. Aku bersumpah. Aku akan membunuh dia dengan tangan aku sendiri. Bagaimana, Yunda? Untung saja kamu datang tepat waktu, Dinda. Kalau sedikit saja kamu terlambat, maka Dewi Kenanga akan merubah sang pangeran menjadi siluman serigala. Syukurlah, aku senang mendengarnya, Yunda. Jika Pangeran Wiratama baik-baik saja, Dinda jangan senang dulu. Gigitan Dewi Kenanga telah membuat sang pangeran lupa ingatan. Dia tidak akan bisa mengingat apapun, bahkan dirinya sendiri dia tidak akan ingat. Lalu bagaimana kita melakukannya, Yunda? Gigitan Dewi Kenanga telah merusak pangeran. Jika aku memaksakan diri, aku takut itu justru akan membahayakan nyawa sang pangeran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya ada dua cara untuk menyembuhkannya. Yang pertama,
Dewi Kenanga sendiri yang mengeluarkan racun itu dari tubuh sang pangeran. Dan yang kedua, sang pangeran bisa mengeluarkan racun dari tubuhnya sendiri. Tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama, Dinda. Untuk meminta Dewi Kenanga menghisap racun dari tubuh pangeran, itu sangat mustahil, Yunda. Satu-satunya cara adalah dengan cara pangeran mengeluarkan racun dari tubuhnya sendiri. Tapi dalam keadaan hilang ingatan seperti ini, akan sangat mudah bagi para siluman serigala dan juga Singalodra mengganggu hidup Pangeran Wiratama, Yunda. Jika itu yang kamu cemaskan, maka aku akan membantumu, Dinda. Jika sang pangeran menggunakan kalung itu, maka selama itu pula sang pangeran berada dalam lindunganku. Terima kasih, Yunda. Wiratama, putraku. Kanda. Dinda. Kanda, Kanda bagaimana, Kanda? Apa prajurit sudah menemukan putra kita? Di mana putra kita, Kanda? Dinda, tidak satu pun prajurit berhasil menemukan Wiratama. Sabar, Dinda, sabar. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari Wiratama. Sabar ya, Dinda. Wiratama, putraku. Wiratama, apa yang terjadi pada dia? Ibu ampun, Kanda. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada pangeran. Kuda inilah membawa Wiratama dalam keadaan tidak sadarkan diri. Wiratama, putraku. Ayo cepat turunkan dia. Ayo cepat. Luka apa ini? Seperti gigitan binatang. Prajurit, bawa masuk Wiratama. Biar tapi memeriksakannya. Ayo. Wiratama. Ayo turunkan. Ayo bawa masuk. Mohon ampun, Gusti Ratu. Pangeran Wiratama sudah selamat sampai tujuan. Lalu apa rencana Gusti Ratu selanjutnya? Untuk sementara, aku akan tetap di sini, Bagaspati. Memastikan keadaan Pangeran Wiratama akan baik-baik saja. Baik, Gusti Ratu. Kanda, dia membuka matanya. Wiratama, Wiratama anakku. Bangunlah. Wiratama. Syukurlah kamu sudah bangun. Maaf, Gusti. Gusti Ayu siapa? Aku ini bundamu. Bunda yang melahirkan kamu. Ini ibumu, Wiratama. Ini ibumu. Kanda, apa yang terjadi, Kanda? Kenapa? Dia tidak mengenaliku sama sekali. Aku ini bundanya, Kanda. Aku ini bundanya. Wiratama, apa yang terjadi denganmu, Nak? Wiratama. Apa nama saya Wiratama? Wiratama. Apa kamu tidak mengenaliku? Aku ini Romomu. Aku ini ayahmu, Wiratama. Wiratama, bundamu, Nak. Aku yang melahirkan kamu, Kanda. Saya merasa asing tempat ini. Apa yang terjadi, Kanda? Apa yang terjadi pada anakku? Apa yang terjadi, Kanda? Tabib, apa yang terjadi pada anakku? Tolong dia, Tabib. Tabib, tolong periksa keadaannya. Kenapa dia bisa hilang ingatan? Baik, Kanjeng.
Jantung dan nadi pangeran tidak berdenyut. Tapi bagaimana mungkin pangeran bisa hidup? Ada apa, tabib? Kenapa dengan anakku? Untuk mengetahui apa penyebabnya, diperlukan penelitian yang lebih dalam lagi. Hamba curiga dengan luka gigit yang ada di leher Gusti Pangeran. Luka gigit? Iya, karena gigitan itu bukan gigitan binatang buas, tapi ada kaitannya dengan lelembut. Lelembut? Iya. Hal begitu, hamba permisi. Apa kamu masih ingat? Dulu kita sering berburu di tempat ini. Aku tidak mengingat apapun, Gusti. Aku ini Romo. Aku benar-benar sedih kamu memanggilku Gusti. Maafkan aku, Romo. Aku tidak bermaksud membuat Romo bersedih. Tidak apa-apa. Romo bisa memaklumi keadaanmu. Romo yakin ingatanmu akan pulih kembali. Iya, Romo. Itu yang aku harapkan. Hidup tanpa mengingat apapun, itu membuatku menderita. Jangan bersedih, anakku. Romo akan berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan ingatanmu. Ya, Romo. Hei, jaga mulut kamu. Kamu yang jaga mulut. Ngomong tenang aja. Hah, tidak dulu. Kamu selalu cari gara-gara denganku. Bilang saja kalau kamu mau menantangku. Hentikan, hentikan. Berani sekali kalian bertengkar di hadapanku. Bagus, bagus. Ayo ikut aku. Ayo, ikut. Aku mohon jangan lari lagi. Kamu jangan takut ya. Aku tidak akan menyakitimu. Aku Wiratama. Nama kamu siapa? Aku, gigitan Dewi Kenang, telah membuat sang pangeran lupa ingatan. Dia tidak akan bisa mengingat apapun.
Bahkan dirinya sendiri, dia tidak akan ingat. Aku Ayu Lestari. Ayu Lestari, nama yang cantik, sama seperti orangnya. Kamu tinggal sendiri di sini. Di mana orang tuamu? Maaf, jika ada pertanyaan yang salah. Orang tuaku sudah meninggal. Dan mereka mewariskan rumah ini padaku. Aku juga sudah berjanji kalau aku akan selalu menjaga warisannya. Kamu sungguh wanita yang pemberani. Aku yakin kedua orang tuamu pasti bangga padamu. Cantik. Permainan kecapimu sungguh indah. Tapi entah kenapa nada yang kamu mainkan terdengar tidak asing untukku. Wiratama. Kakak Wiratama. Kakak, apa yang terjadi? Wiratama. Ada apa ini? Yunda, apa yang terjadi, Yunda? Kumala, Janaya, keluar kalian. Singalodra. Wah. Ada apa? Sampai kamu mau datang ke istana? Jangan, tahan dulu. Aku datang kemari. Aku ingin meminta bantuan kepada dirimu. Seorang Kakang Singalodra ingin meminta bantuan kepadaku. Yang terkenal Sakti Mandraguna itu masih butuh bantuanku. Jangan bertingkah kau di hadapanku. Aku hanya ingin tahu siapa yang mencuri tubuh Pangeran Wiratama. Hei, apa begitu caranya meminta bantuan, ha? Sungguh tidak sopan. Kacalopian, aku sudah tahu siapa yang mencuri tubuh dan kepala Wiratama. Jadi kamu tahu siapa pencurinya? Dewi Lanjar. Dewi Lanjara pelakunya. Dewi Lanjar. Lanjar, Wiratama. Syukurlah Kakang sudah sadar. Apa yang terjadi padaku? Tadi saat Kakang memainkan kecapi, tiba-tiba Kakang pingsan. Aku ingat sekarang. Tapi entah kenapa, aku
Aku merasakan sakit yang luar biasa di kepalaku. Kakang tidak apa-apa. Kurang ajar Dewi Lanjar. Dia benar-benar ingin menantangku. Ki Sentanu. Saya Gusti. Siapkan seluruh prajurit. Serang istana Patintara. Baik, Gusti. Tunggu, Kakak. Saat ini, Istana Pantai Utara ada dalam perlindungan Nyi Roro Kidul. Kamu dan para pasukan tidak akan pernah sanggup untuk melawannya. Kamu meremehkanku. 10 Nyi Roro Kidul pun akan kuhabisi. Jangan terlalu sombong, Kakak. Musuhmu ini bukan orang sembarangan. Dan sampai saat ini, tidak ada satupun yang bisa melawan Nyi Roro Kidul. Aku siap untuk membantu, Kakak. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Iya, menikahlah denganku. Dengan begitu, kita bisa menyatukan kekuatan kita dan melawan Nyi Roro Kidul. Menikah denganmu? Tidak pernah. Apa yang kamu lakukan? Kakak, aku hanya tidak ingin kamu menyakiti dirimu sendiri dengan melawan Nyi Roro Kidul. Terimalah syarat dariku, Kakak. Menikahlah denganku. Maka aku akan menurunkan ajian Pancasona kepadamu. Kamu akan menurunkan ajian Pancasona? Bukankah sejak dulu Kakang memang menginginkan ajian Pancasona itu? Aku akan menurunkan Pancasona itu kepadamu. Baiklah. Aku akan menerima tawaran. Kita akan... Kanda! Kanda, Wiratama! Siapa itu? Keluarlah! Kemarilah, Kanda. Ayolah, kemari. Aku sudah lama menantikan. Siapa kamu? Kamu tidak mengenaliku? Aku kekasih. Dewiku. Ayolah. Kemari. Mendekatlah. Dia melindunginya. Serigala.
Meskipun kau melindungi dia, kau tak akan bisa mencegah kami menghabisi nyawanya. Bangun Wiratama. Romo, aku sudah mencarimu kemana-mana. Apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa di sini? Wiratama, kamu tidak apa-apa. Wiratama, bisa mengalahkan penguasa Lekatan. Jika aku memiliki kekuatan Pancasona, pasti dengan mudah aku bisa menghabisi dia. Kapan kamu akan memberikan kekuatan itu kepadaku? Sudah aku bilang, Kakak. Aku akan menurunkan ajian Pancasona itu setelah kita menikah. Kenapa begitu sangat lama? Kita percepat saja pernikahan kita. Tidak bisa, Kakak. Kita hanya akan bisa menikah tepat pada waktu yang aku tentukan. Karena pada malam itu, leluhurku akan datang ke bumi untuk menyaksikan pernikahan kita dan memberi restu kepada kita. Omong kosong. Kita bisa menikah kapan saja tanpa restu leluhurmu. Jaga bicara. Kamu ya beraninya menghina leluhur. Kau menantangku. Hentikan. Kenapa kalian jadi malah saling menyerang? Musuh kalian itu adalah Nyi Roro Kidul dan Dewi Ranja. Kamu? apa boleh Ananda meminta sedikit bunga itu? Bunga ini? Boleh, boleh. Untuk siapa bunga ini, nak? Ini untuk dia itu. Bunda tahu. Pasti untuk wanita yang telah mencuri hati kamu, ya kan? Siapa perempuan beruntung itu, nak? Kami hanya berteman, Bunda. Berteman atau berteman, Bunda bisa melihat warna bahagia di wajah kamu. Benar, Bunda. Kami hanya berteman, lagi pula Ayu Lestari itu belum tentu mau denganku. Oh, namanya Ayu Lestari. Anak siapa dia? Dari kalangan apa? Apa dia anak bangsawan? Rumahnya di mana? Dia hanya gadis biasa, Bunda. Dia bukan dari kalangan bangsawan. Dia hanya tinggal di rumah tua. Tapi aku yakin dia gadis yang baik, karena aku merasa sudah cukup lama mengenalnya. Putraku, kalau memang gadis tersebut bisa membuat kamu bahagia, perjuangkanlah cinta kamu. Terima kasih, Bunda. Terima kasih. Untukmu. Terima kasih. Bunga ini dari bundaku. Beliau titip salam. Salam untukku. Beliau sangat berharap
bisa bertemu dengan gadis yang telah mencuri hatiku. Kanjeng Ayu, Pangeran Wiratama berada dalam bahaya besar. Pangeran Wiratama berada dalam pengaruh siluman jahat. Jika tidak segera dicegah, bisa dipastikan nyawanya akan melayang. Dari mana Ki Arya tahu kalau Pangeran Wiratama berada dalam cengkraman siluman jahat? Saya bisa melihat dengan jelas. Ada hawa jahat menyelimuti istana ini. Dan siluman yang menginginkan Pangeran Wiratama itu bukan sembarangan siluman. Dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Siluman itu juga dengan sengaja menghilangkan ingatan Pangeran Wiratama agar dia dengan mudah menguasai jiwa pangeran. Benar, Ki. Putra saya kehilangan ingatan. Pangeran Wiratama menggunakan kalung bandul berwarna hijau. Betul, Ki. Tapi bagaimana Ki Arya tahu semuanya? Saya sudah lama memburu siluman ini. Dan sudah banyak korbannya. Izinkan saya untuk membantu Pangeran Wiratama. Lakukan. Lakukan apa yang terbaik menurut Ki Arya. Terima kasih. Romo, Bunda. Kelihatannya kamu bahagia sekali. Apa karena gadis itu? Romo, Bunda pasti sudah cerita kepada Romo. Dia itu gadis yang baik, Romo. Dan aku rasa aku sudah jatuh cinta padanya. Tidak! Kamu harus jauhi gadis itu. Kenapa, Romo? Masalahnya apa? Dia bukan gadis yang seperti kamu bayangkan. Dia itu. Putraku, bolehkah Bunda meminjam kalung kami? Berikan Wiratama, berikan kalung itu pada ibumu, biar aku bisa membunuhmu.
kamu capek sekali. Lalu bagaimana selanjutnya, Ki? Setelah hancurnya kalung ini, maka kekuatan siluman jahat itu tidak akan lagi bisa mempengaruhi pangeran. Selanjutnya, kita harus membunuh siluman itu. Ayo Lestari! Jauhi putraku siluman! Romo, ada apa Romo? Menyingkirlah Wiratama. Jauhi siluman itu. Siluman? Apa maksud Romo? Dia itu bukan manusia, tapi siluman yang akan memperdayaimu. Dia bukan siluman, Romo. Dia gadis baik-baik. Jangan terperdaya oleh siluman itu, Pangeran. Singalodra. Siapa kamu? Saya Kian. Saya petapa yang sudah lama memburu siluman jahat. Jaga ucapanmu. Dia itu siluman, Pangeran. Dia harus dibunuh. Tunggu. Bunuh siluman itu. Tangkap dia. Ayo cepat. Mau kemana lagi kau semua? Serang! Kanjeng, semuanya sudah terlihat. Ucapanku benar semua. Dia itu memang siluman. Tutup mulutmu siluman. Atau aku bunuh wanita ini. Bunda. Lepas, tolongan aku. Hentikan! Aku mohon. Jangan sakiti Bunda. Lepaskan dia. Percuma saja kalian mencoba melepaskan diri. Semakin kalian banyak bergerak, maka selendangku itu akan membuat kalian mati. Anakku. Lepaskan anakku. Akulah musuh kalian. Kenapa kalian melibatkan mereka semua dalam permusuhan kita? Tenanglah, Nyimas. Aku akan segera mengakhiri semua permusuhan ini. Sekarang, kau berlututlah di kakiku. Ayo cepat.
Atau kau mau salah satu di antara mereka? Hentikan! Romo! Romo! Kanda! Romo! Hentikan! Hentikan, jangan sakiti mereka! Cepat berlutut! Hentikan! Hentikan! Hentikan, aku mohon! Aku mohon ampuni dia, aku mohon! Kanda! Romo! Romo! Kanda! Lihat sendiri Dewi Lanjar. Seorang ratu pantai utara berlutut di kakiku. Andai saja kamu menerima pinanganku, ini semua pasti tidak akan terjadi. Ingatlah janjimu padaku, Kakak. Kamu hanya akan menikah dengan biar aku saja yang membunuhnya. Hentikan! Jangan sakiti dia! Aku sangat mencintaimu, Dewi Lanjar. Aku sangat berharap Dewi Lanjar, hentikan! 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 Dimas, stop pergi! Tinggalkan tempat ini! Tidak, Pangeran. Aku tidak mungkin membiarkanmu sendiri di sini. Cepat pergi! Tinggalkan tempat ini! Jangan hiraukan aku! Yunda! Yunda Ratu! Yunda! Yunda Ratu! Dinda Dewi Lanjar. Dia terluka parah, tapak Gusti. Keadaan Dinda Dewi benar-benar mengkhawatirkan.
Dia hampir saja kehilangan nyawanya, Tapak Musti. Izinkan hamba untuk membalaskan dendam kepada siluman jahat itu, Nyi Ratu. Tidak. Kita tidak boleh berbuat gegabah. Sebaiknya sekarang kita tunggu saja sampai Dinda Dewi benar-benar pulih. Apakah Gusti Prabu tidak merasa kalau kedua siluman serigala itu memanfaatkan Gusti Prabu? Apa akan Dewi Lanjar? Dan apa yang harus aku lakukan? Kita bunuh saja kedua siluman serigala itu. Kita manfaatkan Pangeran Wiratama agar Dewi Lanjar dan Nyi Roro Kidul takluk kepada kita. Ya kan, Dewi Lanjar dan juga Nyi Roro Kidul cepat atau lambat pasti akan membalaskan dendam. Harus menjadi tumbang. Kau berani menantangku? Ya, aku menantang. Kabulkanlah permintaanku, kabulkanlah permintaanku. Kabulkanlah, Eyang. Kabulkanlah keinginan cucumu. Telanlah batu ini, kakak. Dengan menelan batu ini, maka kamu akan dengan cepat menguasai ajian Pancasona. Dewi Lanjar! Dewi Lanjar! Dewi Lanjar! Dewi Lanjar! Dengarkan aku baik-baik. Saat ini, Wiratama ada bersama kita. Jika kamu masih ingin melihatnya, maka datanglah sendiri untuk menyelamatkannya. Maka jika tidak, aku akan jadikan tubuhnya santapan serigala. Dia sudah menjadi artis setia kami.
Dan hanya kamilah yang bisa memerintahnya. Yunda, sudah cukup kalian membuat kerusakan. Kini saatnya aku membalas kejahatan kalian. Kekuatan Singalodra sangat tinggi. Dia terlalu sulit ditaklukkan. Tidak. Setiap yang kuat pasti punya kelemahan. Aku harus cari kelemahannya. Kembalilah ke wujud asli kalian. Kekuatan kalian sudah hilang. Kalian akan menjadi serigala jika kalian masih berbuat ulah dan mengganggu ketenangan manusia. Maka aku sendiri yang akan mencabut nyawa kalian. Aku mau selamatkan Pangeran Yunda. Maafkan aku, Dinda. Dia sudah mati.